Selamat datang di arah baru. Tempat ini bukan sekadar saluran motivasi. Ini adalah ruang refleksi. Sebuah jeda di tengah riuhnya kehidupan. Tempat di mana kita duduk sejenak, menenangkan pikiran, dan mulai bertanya. Bukan tentang dunia di luar sana, tapi tentang diri kita sendiri. Setiap orang pada titik tertentu dalam hidupnya akan merasa tersesat, meragukan arah yang sedang ditempuh. Bertanya-tanya, apakah jalan ini benar? Apakah aku masih punya waktu untuk berbalik? Atau justru harus terus melangkah meski tak lagi yakin dengan tujuannya? Dan mungkin kamu sedang ada di titik itu sekarang. Tenang, kamu tidak sendiri. Di sini kita tidak menawarkan jawaban instan. Tidak ada resep ajaib untuk mengubah hidup dalam semalam. Tapi yang ingin kami ajak adalah proses untuk memahami diri, menerima ketidaksempurnaan, dan menemukan kekuatan dari hal-hal yang sering kita abaikan. Arah baru adalah tentang keberanian. Bukan keberanian untuk menjadi hebat di mata orang lain, tapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Untuk mengakui rasa takut, kegagalan, dan luka tanpa menganggapnya sebagai kelemahan. Sebab dari sanalah arah yang baru bisa lahir. Dari keheningan, dari keraguan, dari hati yang belajar kembali percaya pada hidup. Ada hal-hal dalam hidup ini yang kita simpan begitu rapat. Bukan karena ingin kita jaga, tapi karena kita tidak tahu harus apa dengan rasa bersalah itu. Kesalahan yang pernah kita buat, kata-kata yang pernah kita ucapkan dalam marah, keputusan yang kita ambil ketika sedang terpuruk, atau mungkin momen-momen di mana kita diam, padahal kita tahu seharusnya kita melakukan sesuatu. Dan ketika malam datang, semua itu kembali. Seperti hantu yang tak pernah benar-benar pergi. Lucunya, kita bisa begitu murah hati memaafkan orang lain. Kita tahu orang bisa berubah. Kita percaya, setiap orang berhak diberi kesempatan kedua. Tapi saat kesalahannya datang dari diri sendiri, tiba-tiba standar kita berubah. Kita menjadi hakim yang paling kejam bagi diri kita sendiri. Kita mengulang-ulang kesalahan itu di kepala, memutar adegan-adegan lama dengan skrip baru. Seandainya saja aku tidak begini, seandainya saja aku tahu lebih cepat, tapi kehidupan tidak pernah bekerja dengan seandainya. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa apa yang sudah terjadi adalah bagian dari takdir yang tidak bisa diubah. Epictetus berkata, bukan kejadian yang menyakiti kita, tapi cara kita memandang kejadian itu. Artinya yang membuat kita terluka, bukan hanya karena kita salah, tapi karena kita terus menyimpan luka itu tanpa pernah memberi ruang bagi diri kita untuk pulih. Lalu kita bertanya, kenapa memaafkan diri sendiri terasa begitu sulit? Mungkin karena kita mengira memaafkan berarti melupakan. Padahal tidak. Memaafkan bukan berarti kita menghapus jejak kesalahan itu. Tapi kita memilih untuk tidak hidup dalam bayangannya lagi. Kita tidak menyangkal bahwa kita pernah jatuh. Tapi kita juga percaya bahwa kita tidak harus tinggal selamanya di dasar itu. Stoikisme tidak pernah meminta kita untuk menghindari rasa sakit, tapi mengajarkan kita untuk melihatnya dengan jernih. Untuk menghadapinya, bukan lari. Untuk berkata pada diri sendiri, ya, aku pernah salah. Tapi aku juga masih punya hari ini. Masih punya kesempatan untuk memperbaiki, untuk bertumbuh, untuk gemasyadisi wajah. Karena pada akhirnya, kesalahan bukanlah penjara, ia adalah guru. Dan kalau kita cukup berani untuk mendengarkan pelajarannya, kita akan menyadari satu hal, bahwa memaafkan diri sendiri bukan kelemahan. Tapi mungkin, itu adalah bentuk keberanian paling tulus yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri. Kalau ada orang lain yang bicara pada kita seperti kita bicara pada diri sendiri, mungkin kita sudah menjauh, atau marah, atau bilang, kamu nggak tahu apa-apa soal aku. Tapi karena suara itu berasal dari dalam kepala, kita dengarkan, kita percaya, kita ulang terus setiap hari. Aku payah, aku gagal, aku menghancurkan segalanya. Dan kita terima semua tuduhan itu tanpa melawan. Kita mengiyakan
bahkan menambahinya. Aku pantas disakiti, aku pantas ditinggalkan. Mau aku memang begini dan tidak akan pernah berubah. Pernah nggak kamu mikir, kenapa kita tega bicara seperti itu ke diri sendiri? Mungkin karena kita berpikir, kalau kita cukup keras pada diri sendiri, kita akan lebih cepat belajar. Bahwa dengan menyalahkan diri sendiri, kita akan jadi lebih baik. Tapi nyatanya, yang terjadi justru sebaliknya. Kita tenggelam dalam rasa bersalah yang tidak pernah selesai. Kita terjebak dalam narasi lama yang terus memutar adegan yang sama. Kita mengulang kalimat-kalimat pahit, seolah dengan itu kita sedang menebus dosa. Padahal kesalahan itu sudah lewat. Momen itu sudah selesai, tapi kita belum selesai menyiksa diri sendiri. Kita belum selesai menghukum sesuatu yang tidak bisa lagi diubah. Dan ini terjadi karena kita tidak pernah belajar memeluk sisi paling manusia dari diri kita, sisi yang rapuh, sisi yang pernah salah, sisi yang tidak sempurna. Stoikisme, meskipun sering dikira kaku atau dingin, sebenarnya sangat manusiawi. Filsuf seperti Marcus Aurelius, bahkan di masa kekaisarannya, menulis tentang kelemahannya sendiri. Ia menulis tentang amarah, tentang kelelahan, tentang keinginan untuk menyerah. Tapi ia juga menulis begini, ketika kamu tersandung, bukan berarti kamu gagal, tapi berarti kamu sedang berjalan. Kita tidak bisa tumbuh dari kesalahan kalau kita tidak memberinya ruang untuk menjadi pelajaran. Dan kita tidak akan bisa belajar kalau kita terus memukuli diri sendiri setiap kali mengingat masa lalu. Coba tanya ke diri sendiri, kalau hari ini ada orang lain datang ke kamu dengan kisah hidup yang sama persis seperti milikmu, dengan luka yang sama, kegagalan yang sama, penyesalan yang sama, apa yang akan kamu katakan padanya? Apakah kamu akan menyuruhnya untuk terus menyalahkan diri? Apakah kamu akan berkata bahwa dia tidak layak bahagia? Atau justru kamu akan peluk dia dan bilang, kamu sudah cukup menderita. Sekarang waktunya pulih, waktunya bangkit. Kamu tahu jawabannya. Dan sebenarnya itu juga yang sedang diri kamu butuhkan. Kamu butuh dimaafkan. Bukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri. Karena hidup ini terlalu berat kalau kita harus menjalaninya sambil membawa beban dari masa lalu yang tidak kita lepaskan. Dan kita tidak akan pernah benar-benar bebas kalau kita tidak memberi izin kepada diri sendiri untuk sembuh. Bersikap lembut pada diri sendiri bukan kelemahan, itu keberanian. Itu adalah bentuk pengakuan paling jujur bahwa kita tidak akan pernah jadi sempurna. Tapi kita tetap bisa jadi manusia yang terus bertumbuh setiap harinya. Seharusnya aku sudah sukses di usia ini. Seharusnya aku tidak membuat keputusan sebodoh itu. Seharusnya aku bisa menjaga semuanya dengan baik. Seharusnya. Betapa sering kita menyiksa diri sendiri dengan kalimat-kalimat yang dimulai dengan seharusnya. Dan tanpa sadar, kita sedang membandingkan diri kita yang nyata dengan versi ideal yang tidak pernah benar-benar ada. Kita membuat standar yang sempurna, lalu menghukum diri sendiri karena tidak bisa mencapainya. Kita lupa bahwa hidup tidak berjalan lurus. Kita lupa bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Tapi, kita tetap bersikeras menyalahkan diri, seolah semua kesalahan adalah akibat dari kelemahan pribadi, bukan bagian dari realitas hidup itu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari kenyataan, tapi dari harapan yang tidak sesuai kenyataan. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin tidak kecewa, singkirkan harapanmu tentang bagaimana sesuatu harusnya terjadi, dan lihatlah dunia sebagaimana adanya. Mungkin itu yang kita butuhkan hari ini. Berhenti melihat diri dari kacamata masa, lalu yang penuh tekanan, berhenti mengukur diri dari target yang kita buat ketika kita belum tahu apa-apa tentang hidup. Berhenti mengutuki semua cabang jalan yang tidak kita ambil. Karena tidak ada satupun dari kita yang tahu semua jawaban di awal. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin bahwa keputusan kita pasti benar. Kita hidup, dan dalam hidup kita mencoba.
Kadang berhasil, kadang gagal. Tapi setiap langkah, setiap luka, setiap kesalahan adalah bagian dari kita menjadi manusia. Bayangkan, kalau kamu bisa melepaskan semua seharusnya itu. Kamu tidak lagi berkata, "Aku seharusnya lebih kuat." Tapi kamu berkata, "Aku sudah berusaha sekuat yang aku bisa saat itu." Kamu tidak lagi berkata, "Aku seharusnya tidak jatuh." Tapi kamu bilang, "Aku jatuh dan itu bagian dari perjalanan." Itulah titik di mana proses memaafkan diri mulai terasa mungkin. Karena kamu tidak lagi hidup di bawah bayangan dari versi diri yang tidak pernah nyata. Tapi kamu mulai melihat dirimu yang sekarang dengan kejujuran dan kasih sayang. Memaafkan diri bukan soal menyerah pada kesalahan, tapi soal menerima bahwa hidup tidak pernah sempurna dan kita pun tidak perlu menjadi sempurna untuk bisa layak dimaafkan. Dan mungkin saat kita benar-benar berhenti mengejar semua seharusnya, kita akan menemukan sesuatu yang lebih penting. Kedamaian di dalam apa adanya. Ada masa dalam hidup ketika kita ingin memutar waktu, menarik kembali hari itu, kalimat itu, keputusan itu. Kita berandai, andai saja aku tidak berkata seperti itu. Andai saja aku memilih jalan yang berbeda, mungkin semua tak akan hancur. Itu seperti sekarang. Tapi waktu tidak bisa diputar. Hidup tidak punya tombol undo. Dan semakin kita berusaha melawan kenyataan, semakin dalam luka itu terasa. Kita bukan cuma menyesali apa yang terjadi. Kita mulai benci pada diri sendiri. Kita merasa layak dihukum, merasa tidak berhak bahagia karena kita pikir, aku sudah merusak segalanya. Dan di titik itu, kita kehilangan sesuatu yang sangat penting, harapan. Padahal, kesalahan tidak harus jadi akhir cerita. Kalau kita berani melihatnya dengan jujur, bisa jadi kesalahan adalah awal dari versi terbaik diri kita. Ya, awal, bukan akhir. Kita terbentuk bukan oleh keberhasilan kita, tapi oleh bagaimana kita merespons kegagalan. Kita bertumbuh bukan ketika semuanya lancar, tapi ketika kita belajar dari yang paling menyakitkan. Dan seringkali, pelajaran terpenting datang dari tempat yang paling gelap. Stoikisme sangat percaya pada kekuatan reason, akal sehat, refleksi, dan tanggung jawab. Tapi Stoikisme juga tidak menolak emosi. Justru di dalamnya, kita diajak untuk mengenali emosi yang muncul akibat kesalahan. Bukan untuk disangkal, tapi untuk dimaknai. Seneca menulis begini, kesalahan adalah kesempatan untuk menguji karakter. Artinya, bukan kesalahan itu sendiri yang mendefinisikan kita, tapi bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita tenggelam dalam penyesalan, atau kita mulai belajar untuk menata ulang hidup dari puing-puing itu? Coba pikirkan, semua orang yang kamu kagumi, mereka tidak sempurna. Mereka bukan orang-orang yang selalu benar, tapi mereka adalah orang-orang yang pernah salah dan memilih untuk tidak berhenti di situ. Mereka adalah orang-orang yang mengubah luka jadi bahan bakar, yang menjadikan aib sebagai pelajaran, yang berani membuka kembali halaman yang kelam untuk menulis cerita yang baru. Kita juga bisa seperti itu. Tapi untuk bisa melakukannya, kita harus berani memaafkan diri sendiri. Berani bilang ke diri sendiri, aku salah tapi aku belajar. Aku jatuh tapi aku bangkit. Aku bukan masa laluku. Aku adalah keputusan yang aku ambil hari ini. Bayangkan kalau kamu tidak menghindari kesalahan itu, tapi kamu dekati. Kamu duduk tuh dengannya. Kamu berkata, aku tahu kamu menyakitkan, tapi aku tidak akan lagi lari dari kamu. Karena aku ingin tahu apa yang bisa aku pelajari dari sini. Ketika kamu punya keberanian itu, keberanian untuk menghadapi, saat itulah kesalahan berubah bentuk. Ia bukan lagi beban, tapi menjadi guru. Ia bukan lagi jerat, tapi menjadi arah. Ia bukan lagi luka, tapi menjadi bekas yang mengingatkanmu bahwa kamu pernah rapuh dan kamu bertahan. Ingat ini baik-baik, memaafkan diri bukan artinya kamu membenarkan kesalahanmu, tapi kamu menerima bahwa kamu adalah manusia.
Dan manusia belajar dari yang pahit, bukan dari yang sempurna. Tidak ada jalan yang bebas dari kegagalan. Tapi setiap kali kita memilih untuk tidak menyerah pada penyesalan, kita sedang membangun kekuatan yang sejati. Bukan dari ego, tapi dari kejujuran. Dan dari kejujuran itulah muncul perubahan yang tulus. Jadi, hari ini, lihatlah kembali kesalahan yang pernah kamu sembunyikan. Jangan lagi lari. Tatap ia baik-baik. Bukan untuk menyakiti dirimu lagi, tapi untuk berkata, terima kasih sudah datang. Sekarang aku siap untuk belajar. Kita sering merasa, memaafkan diri itu harus terjadi dalam satu momen dramatis, seperti dalam film. Satu momen pencerahan, lalu tiba-tiba semua luka sembuh, semua sesal lenyap, dan kita bisa melanjutkan hidup seolah tidak pernah terluka. Tapi, hidup nyata nggak berjalan seperti itu. Dalam kenyataan, memaafkan diri sendiri adalah proses yang panjang. Kadang kamu merasa sudah tenang, lalu suatu hari kamu dengar lagu tertentu, lihat tempat tertentu, buka pesan lama, dan semuanya terasa kembali. Sakitnya, penyesalannya, semua, dan kamu mulai bertanya, kenapa aku belum bisa benar-benar sembuh? Kenapa aku masih sedih tentang hal yang sudah lama terjadi? Jawabannya mungkin sederhana, tapi seringkali sulit diterima karena kamu manusia, karena luka itu memang dalam, dan karena proses memaafkan diri sendiri bukan garis lurus. Dia naik turun, maju mundur. Ada hari ketika kamu kuat, dan ada hari ketika kamu hanya bisa diam dan bertahan. Dalam stoikisme, ada pengingat penting dari Epictetus. Kemajuan itu tidak dilihat dari seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa banyak kamu bisa terapkan ketika keadaan tidak ideal. Dan kadang menerapkan itu artinya, cukup dengan tidak menyakiti diri sendiri hari ini. Cukup dengan berkata pelan pada diri sendiri, aku masih belajar, dan itu sudah cukup. Kita hidup dalam dunia yang menuntut kecepatan. Semua ingin serba instan. Tapi penyembuhan bukan produk cepat saji. Memaafkan diri tidak bisa dipaksakan, dan kita tidak bisa mempercepat sesuatu yang memang butuh waktu untuk dipahami, dirasakan, dan dilepaskan perlahan. Bayangkan proses ini seperti merawat luka fisik. Kamu tidak bisa bilang pada lukamu, sembuh sekarang, tapi kamu bisa bersihkan, rawat, tutup perlahan, dan percaya bahwa tubuh tahu caranya memulihkan. Sama juga dengan hati. Setiap hari kamu memberi ruang untuk bernapas. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menghakimi diri sendiri seperti kemarin. Setiap malam kamu berani tidur dengan tenang meski hatimu belum utuh sepenuhnya. Itu semua adalah bagian dari penyembuhan. Itu semua adalah bentuk cinta. Dan ingat, memaafkan diri sendiri bukan berarti kamu melupakan semua yang terjadi. Tapi, kamu belajar untuk tidak lagi memenjarakan diri di dalamnya. Kamu belajar berdamai sambil tetap berjalan, pelan-pelan. Tapi pasti. Jadi hari ini, kalau kamu merasa belum sampai ke tujuan itu, enggak apa-apa. Kamu enggak harus sembuh total untuk bisa melanjutkan hidup. Kamu enggak harus sempurna untuk layak bahagia. Kamu hanya perlu satu hal, niat untuk terus mencoba. Itu saja sudah sangat cukup untuk hari ini, karena cinta yang besar seringkali datang dalam bentuk paling sederhana, kesabaran terhadap diri sendiri. Ada satu hal yang membuat proses memaafkan diri jadi jauh lebih sulit. Suara dari luar. Bukan cuma suara orang lain secara harfiah, tapi juga penilaian yang tidak pernah benar-benar hilang. Komentar, sindiran, ejekan, bahkan yang tidak diucapkan secara langsung, bisa tertinggal lama dalam kepala kita. Seperti gema, seperti bayangan, seperti suara hantu yang pelan-pelan menggerogoti cara kita melihat diri sendiri. Kita mulai percaya bahwa kita adalah apa yang mereka katakan. Kita adalah kegagalan itu. Kita adalah kesalahan itu. Kita adalah orang Junina Swairi Wanex Miausi Pebaiki. Kita bisa berubah. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kadang suara-suara itu datang dari orang terdekat, keluarga, teman, orang yang pernah kita cintai, orang yang kita pikir akan mengerti. Tapi stoikisme mengajarkan,
Kita tidak bisa mengontrol opini orang lain. Kita hanya bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Marcus Aurelius bilang, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu sendiri, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Artinya begini, suara-suara dari luar memang bisa masuk, tapi hanya kamu yang bisa menentukan apakah suara itu akan kamu izinkan tinggal di dalam. Kamu tidak bisa menghentikan orang untuk menilai, tapi kamu bisa berhenti mempercayai mereka lebih dari kamu percaya pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hanya kamu yang tahu seluruh ceritamu. Mereka hanya lihat sepotong. Mereka tidak tahu apa yang kamu rasakan malam itu. Mereka tidak tahu bagaimana kamu berjuang untuk bangkit, untuk bertahan, untuk meminta maaf, walau mungkin tidak dikabulkan. Jadi kenapa kamu harus hidup di bawah penilaian orang yang bahkan tidak tahu lembar penuh dari hidupmu? Memaafkan diri bukan cuma tentang berdamai dengan masa lalu, tapi juga tentang berani membungkam suara-suara dari luar dan mulai mendengarkan suara hatimu sendiri. Suara yang lebih lembut, suara yang tidak menuntut, suara yang berkata, "Aku tahu kamu terluka, tapi kamu masih layak disayangi." Mungkin itu yang paling kita butuhkan hari ini. Bukan validasi dari dunia, tapi keberanian untuk bilang ke diri sendiri bahwa kita tidak perlu jadi sempurna untuk tetap punya nilai. Karena nilai kita tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Nilai kita tidak ditentukan oleh kesalahan terbesar yang pernah kita buat. Nilai kita ditentukan oleh keberanian untuk terus bertumbuh, meski pernah runtuh. Dan keberanian itu hanya kamu yang bisa temukan di dalam dirimu sendiri. Banyak orang berpikir bahwa memaafkan diri itu artinya kita harus jadi pribadi yang lebih baik dulu. Kita harus berubah total, harus memperbaiki semua, harus menunjukkan bahwa kita sudah berbeda. Baru setelah itu kita layak untuk dimaafkan. Tapi bagaimana kalau kenyataannya perubahan itu belum terjadi sepenuhnya? Bagaimana kalau kamu masih belajar, masih salah, masih merasa belum kuat? Apa itu artinya kamu tidak berhak untuk memaafkan diri? Tidak, karena memaafkan diri itu bukan soal menjadi baik, tapi soal menjadi manusia. Manusia yang mampu melihat dirinya secara utuh, bukan hanya versi yang rapi dan bisa dipamerkan, tapi juga sisi yang gelap, yang lemah, yang dulu membuat keputusan buruk. Memaafkan diri artinya kita tidak lagi menuntut kesempurnaan sebagai syarat untuk berdamai. Dalam ajaran Stoikisme, ada satu prinsip penting. Kita tidak bertanggung jawab atas hasil akhir dari segala sesuatu, tapi kita bertanggung jawab atas usaha yang kita lakukan, termasuk usaha untuk berubah, usaha untuk memahami diri, usaha untuk tidak lagi menyalahkan diri tanpa akhir. Jadi ketika kamu memaafkan diri, itu bukan berarti kamu mengklaim bahwa kamu orang baik, tapi kamu sedang mengakui satu hal penting, bahwa kamu adalah manusia biasa yang sedang tumbuh. Dan pertumbuhan itu tidak selalu indah. Kadang berantakan, kadang kamu jatuh lagi di titik yang sama. Kadang kamu merasa kamu tidak layak memaafkan diri karena kamu belum sepenuhnya keluar dari pola lama. Tapi justru di situ letak kejujurannya. Di tengah proses yang belum selesai, kamu tetap memilih untuk bersikap lembut pada dirimu sendiri. Kamu memilih untuk tidak menunggu sampai segalanya sempurna, baru kamu bisa berdamai. Karena kamu sadar, kesempurnaan itu ilusi, tapi kejujuran itu nyata. Memaafkan diri bukan hadiah untuk versi terbaik dari dirimu, tapi justru untuk versi dirimu yang paling tersesat, yang paling takut, yang paling bingung. Karena versi itulah yang paling butuh pelukan, bukan penghakiman. Dan mungkin ini titik di mana kita harus bertanya pada diri sendiri, apa aku sudah cukup manusiawi untuk berhenti menghukum diriku sendiri? Jawaban itu tidak harus datang hari ini. Tapi keberanian untuk bertanya saja, itu sudah langkah besar. Karena di balik pertanyaan itu, ada benih keinginan untuk tumbuh. Dan selama kamu masih punya itu, kamu sedang bergerak ke arah yang tepat. Banyak orang berpikir, untuk bisa memaafkan diri kita harus melupakan masa lalu. Kita harus mengubur semua yang pernah terjadi, pura-pura tidak ada.
pura-pura tidak pernah sakit. Tapi apa benar seperti itu? Justru sebaliknya, kita tidak bisa benar-benar memaafkan diri kalau kita terus menghindar dari masa lalu. Karena luka yang tidak kita hadapi akan terus diam-diam mengendalikan arah hidup kita. Akan terus muncul dalam bentuk kecemasan, rasa malu, atau bahkan sabotase diri. Masa lalu tidak harus dihapus, tapi harus dipahami, harus dilihat ulang dengan mata yang lebih jernih, dengan hati yang tidak lagi ingin menghakimi, tapi ingin mengerti. Dan ketika kamu mulai memandang masa lalu sebagai bagian dari cerita, bukan sebagai label yang melekat selamanya, kamu mulai bisa melihatnya dengan cara baru, bukan sebagai aib, tapi sebagai arah, sebagai pengingat, sebagai peta, tempat kamu pernah tersesat, agar kamu tahu bagaimana caranya pulang. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menolak masa lalu, tapi untuk menggunakannya sebagai bahan bakar kebijaksanaan. Seperti kata Seneca, apa yang menyakitkan di masa lalu akan membentuk keteguhan kita di masa depan. Artinya begini, setiap penyesalan, setiap keputusan buruk, setiap luka batin yang dulu kamu pikir akan menghancurkanmu, semuanya bisa berubah menjadi sesuatu yang berguna. Kalau kamu berani melihatnya dengan mata yang berbeda, bukan lagi dengan mata anak yang takut, tapi dengan mata orang dewasa yang tahu bahwa semua hal, bahkan hal buruk sekalipun, bisa membawa pelajaran. Kalau kita cukup berani untuk membuka diri. Memaafkan diri bukan berarti menghapus jejak masa lalu, tapi mengubah hubungan kita dengannya. Dari musuh, jadi guru. Dari beban, jadi bahan pembentuk. Dan dari luka, jadi kompas. Karena ketika kamu bisa melihat masa lalumu, bukan dengan rasa benci, tapi dengan rasa hormat, kamu tidak lagi terikat padanya, kamu bebas. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu sudah berdamai. Memaafkan diri tidak hanya tentang berdamai dengan masa lalu kita sendiri, tapi juga dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memaafkan diri, kita belajar untuk lebih memahami bahwa setiap orang, termasuk diri kita, punya kelemahan, ketidaksempurnaan, dan kekurangan. Seringkali kita terjebak dalam pola hubungan yang tidak sehat, bukan karena orang lain yang buruk, tapi karena kita belum berdamai dengan diri sendiri. Kita membawa beban rasa bersalah, penyesalan, atau rasa tidak cukup layak, dan itu memengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kita jadi cenderung mencari kesalahan orang lain. Kita jadi terlalu keras pada mereka, karena kita terlalu keras pada diri kita sendiri. Kita jadi terus merasa bahwa kita tidak cukup pantas untuk diterima. Jadi kita memproyeksikan rasa tidak aman itu ke orang lain. Namun ketika kita memaafkan diri, kita mulai membuka ruang untuk melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Kita belajar untuk melihat mereka tidak sebagai sumber ketidakpuasan kita, tapi sebagai manusia yang juga sedang berjuang dengan perjuangan mereka sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang ada di dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memilih untuk berhubungan dengan mereka. Sebagaimana kata Epictetus, kita tidak bisa mengubah orang lain, kita hanya bisa mengubah cara kita merespons mereka. Dan ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita bisa lebih mudah melihat orang lain dengan belas kasih. Kita tidak lagi menghakimi mereka untuk kesalahan yang sama seperti yang kita buat dulu. Kita tidak lagi mengharapkan kesempurnaan, karena kita sudah tahu betapa manusia itu rapuh. Memaafkan diri memungkinkan kita untuk memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri, tanpa tuntutan yang berlebihan, tanpa ketakutan akan penolakan, tanpa ketakutan akan kesalahan yang bisa merusak hubungan. Kita belajar bahwa kita semua berproses, dan kita belajar untuk memberi kesempatan pada diri kita dan pada orang lain untuk tumbuh bersama. Mungkin ini bagian terpenting dalam memaafkan diri.
membuka pintu untuk menerima kasih sayang, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Karena ketika kita memaafkan diri kita membuka peluang untuk memberi dan menerima cinta yang lebih besar, lebih jujur, dan lebih sehat. Banyak dari kita menghabiskan hidup kita dengan terus memikirkan masa lalu. Kita terjebak dalam penyesalan yang datang berulang kali, seolah tidak ada habisnya. Setiap kesalahan yang kita buat, setiap luka yang kita rasakan, selalu menghantui kita. Kita merasa harus menebus semuanya sebelum bisa bebas, tapi kenyataannya, kebebasan sejati justru dimulai dengan satu hal: memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri bukan berarti melupakan atau mengabaikan apa yang sudah terjadi. Ini bukan tentang menghapus jejak masa lalu atau berpura-pura bahwa kita tidak pernah salah. Memaafkan diri adalah tentang menerima segala hal yang sudah terjadi dengan kepala tegak. Itu adalah pengakuan bahwa kita manusia yang memang kadang melakukan kesalahan. Dan meskipun kita membuat kesalahan, kita tetap layak dihargai dan dicintai, terutama oleh diri kita sendiri. Pernahkah kamu merasa, meski sudah berusaha sebaik mungkin, ada perasaan yang tak pernah hilang? Perasaan bahwa meskipun kita sudah meminta maaf kepada orang lain, kita masih merasa sulit untuk memaafkan diri kita sendiri? Itu adalah beban yang menghalangi kebebasan kita. Dan kebebasan itu datang dengan memaafkan diri, dengan berhenti menganggap diri kita sebagai orang yang rusak hanya karena kesalahan yang kita buat. Kebebasan itu datang dari memberi izin kepada diri kita untuk menjadi manusia. Dalam ajaran Stoikisme, kita diajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala hal dalam hidup, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi kita bisa memilih untuk melihatnya dengan cara yang berbeda. Seperti yang dikatakan Epictetus, tidak ada yang bisa mengganggu kedamaian batin kita kecuali pikiran kita sendiri. Ini berarti, meskipun masa lalu kita penuh dengan kesalahan atau luka, kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita memandangnya. Ketika kita memaafkan diri, kita melepaskan semua beban yang selama ini kita anggap sebagai penghalang. Kita melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain. Kita melepaskan kebutuhan untuk selalu tampak sempurna. Kita melepaskan rasa bersalah yang terus-menerus mengikat kita pada masa lalu. Memaafkan diri adalah keputusan untuk hidup tanpa rasa takut akan apa yang sudah lewat, tanpa rasa takut akan kegagalan yang mungkin datang, tanpa rasa takut bahwa kita tidak cukup baik. Karena pada akhirnya, kebebasan sejati datang dari menerima bahwa kita sudah cukup, tanpa perlu menjadi sempurna. Kebebasan sejati juga bukan berarti kita hidup tanpa batasan atau tanpa kesulitan. Justru, ketika kita memaafkan diri, kita menjadi lebih sadar akan batasan kita, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan dengan hati yang lebih tenang. Kita berhenti mencoba menghindari kesalahan, dan mulai menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari proses hidup yang tidak terhindarkan. Seperti alam yang terus berubah, begitu pula diri kita. Kita berproses, tumbuh, dan berkembang melalui setiap pengalaman, baik atau buruk, dan itu adalah kebebasan. Dengan memaafkan diri, kita juga mulai memutuskan ikatan dengan rasa takut akan penilaian orang lain. Ketika kita menerima diri kita tidak lagi merasa perlu untuk selalu mendapatkan persetujuan dari orang lain. Kita tidak lagi terikat pada standar yang ditetapkan oleh orang lain, atau merasa bahwa kita harus memenuhi ekspektasi yang tidak pernah kita setujui. Kebebasan sejati bukan tentang menghindari kritik atau penghakiman, tetapi tentang hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri, tanpa merasa terancam oleh pandangan orang lain. Jadi apa itu kebebasan sejati? Kebebasan sejati adalah hidup tanpa rasa bersalah yang mengikat kita, tanpa rasa malu yang menghalangi kita, dan tanpa rasa takut yang membatasi kita. Kebebasan sejati adalah keberanian untuk hidup sepenuhnya, untuk mencintai diri sendiri,
untuk menerima ketidaksempurnaan kita, dan untuk memilih untuk maju meskipun kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Kebebasan sejati adalah saat kita berhenti mencoba untuk menjadi sesuatu yang kita bukan dan mulai hidup sebagai siapa kita sebenarnya. Manusia yang penuh dengan potensi, dengan kegagalan, dan dengan harapan untuk terus berkembang. Semua itu dimulai dengan satu keputusan untuk memaafkan diri sendiri. Karena hanya dengan memaafkan diri, kita benar-benar bisa membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bebas. Kehidupan yang tidak lagi dibatasi oleh rasa bersalah, penyesalan, atau penilaian orang lain. Kehidupan yang lebih jujur, lebih otentik, dan lebih penuh dengan kebijaksanaan. Kebebasan sejati datang ketika kita mengizinkan diri kita untuk berhenti menghakimi diri, dan mulai hidup dengan damai, menerima bahwa kita sudah cukup baik sebagaimana adanya. Sahabat, perjalanan untuk memaafkan diri adalah langkah yang tidak mudah. Tetapi itu adalah langkah yang paling penting untuk meraih kebebasan sejati. Setiap kali kita memilih untuk melepaskan beban, kita memilih untuk hidup dengan lebih ringan, lebih otentik, dan lebih penuh dengan harapan. Karena ingatlah, kamu tidak perlu sempurna untuk pantas bahagia. Kebebasan sejati dimulai dari dalam diri, dan itu dimulai dengan memaafkan dirimu sendiri. Jangan biarkan penyesalan atau rasa bersalah menghalangi langkahmu menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, kamu adalah seorang pejuang dan perjalanan ini baru saja dimulai. Teruslah berjalan, teruslah belajar, dan teruslah berkembang. Karena di arah baru, kita bersama-sama menuju kehidupan yang lebih bermakna, lebih penuh harapan. Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin lebih banyak belajar tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan kebijaksanaan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita akan terus berbagi bersama di setiap langkah kita, di setiap episode, di sini, di arah baru. Jangan lewatkan perjalanan ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.